Horas, apa kabar pemirsa? Kembali lagi di Etah Melalat. Tentunya masih bersama saya, Nove Saragi. Nah, hari ini kita akan mengeksplor dan seru-seruan di Tanah Toba. Penasaran kan seperti apa keseruan kita kali ini? Makanya saksikan terus Etah Melalat. Kabupaten Toba merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang beribu kotakan Kota Balige. Secara geografis, Balige memiliki luas wilayah kurang lebih 91 km persegi dan berada di atas sekitar 905 hingga 1.200 meter dari permukaan laut. Sehingga udara di Balige ini terbilang cukup sejuk apalagi pada malam hari. Mayoritas penduduk di Balige adalah suku Batak Toba dan memeluk agama Kristen. Sektor pertanian dan perkebunan rakyat merupakan penghasilan utama mayoritas penduduk di tempat ini. Dan biasanya, hasil bumi dari tempat ini akan diperdagangkan di pasar. Salah satu pasar yang sangat terkenal di tempat ini adalah Onan Balige. Berbeda dengan pasar-pasar di tempat lain pada umumnya, Onan Balige ini terbilang begitu menarik untuk sebuah pasar. Pasalnya, bangunan dari Onan Balige masih memiliki unsur budaya Batak yang sangat kental. Dan layaknya rumah adat Batak, bangunan Onan ini pun memiliki gorga-gorga atau ornamen Batak yang sangat indah. Katanya, hal ini sengaja agar Onan ini tidak kehilangan marwahnya sebagai tujuan pasar wisata tradisional. Wah, mantap kali pemirsa! Nah pemirsa, sekarang saya berada di Monumen DI Panjaitan yang merupakan salah satu pahlawan revolusi. Keberadaan monumen ini sendiri berada tepat di jantung kotanya, Kota Balige. Dan berbicara tentang Balige, ada salah satu wisata kuliner yang tak boleh kita lewatkan ketika mengunjungi kota ini. Nah, kuliner ini sendiri berhubungan dengan mericanya orang Batak, yaitu andaliman. Dan seperti apa kuliner yang satu ini? Ikuti perjalanan saya di Etah Melalat. Nah, berkeliling di Kota Balige, kita bisa melihat beberapa ikonnya pemirsa. Salah satunya, monumen atau patung DI Panjaitan ini. Namun sayangnya, patung ini seperti diabaikan sebab terlihat dari kurangnya kebersihan di sekitar patung. Yaudah yuk, pemirsa, kita lanjutkan perjalanan kita. Tak jauh dari patung tadi, selanjutnya kita harus menempuh jarak kurang lebih 15 menit untuk sampai di lokasi tujuan kita yang ini nih, Pizza Andaliman. Ya pemirsa, akhirnya kita sudah sampai di lokasi yang saya sudah janjikan sebelumnya dan kita akan menikmati kuliner khas dari Kota Balige, yaitu Pizza Andaliman. Dan seperti apa kelezatan dari pizza ini? Yuk, langsung aja kita masuk. Tempat ini sangat mudah kita temukan karena lokasinya yang tak jauh dari jalan lintas, tepatnya di Jalan Tarutung, Balige. Konsep yang ditawarkan dari tempat ini pun sangat menarik pemirsa. Terlihat sederhana, namun mewah, rapi, juga bersih.
Nah, pengunjung bisa memilih duduk di bangku atau buat yang ingin lesehan juga ada kok. Tenang saja. Hahaha. Tak ketinggalan nih pemirsa, layannya pun sangat ramah. Paten kali lah pemirsa. Nah pemirsa, sembari menunggu pesanan saya datang, pizza andaliman dan jus andaliman, sebaiknya kita memanfaatkan apa yang telah disediakan oleh pemilik, yaitu susunan buku yang berada tepat di sebelah kanan meja makan dari tempat makan ini. Jadi kita bisa memanfaatkan sembari menunggu membaca buku terlebih dahulu. Yuk kita intip cara pembuatan pizza dan jus andaliman ya pemirsa. Komposisi bahan-bahan pizza ini ternyata cukup sederhana pemirsa. Sama seperti membuat pizza pada umumnya yang terbuat dari tepung terigu, telur, dan ragi. Lalu dibentuk sesuai dengan porsi. Nah, yang membuat berbeda adalah sausnya yang terbuat dari andaliman atau mericanya orang Batak. Isian atau toppingnya menggunakan sayur segar seperti kol, wortel, kacang panjang, jagung manis, ada juga suiran ayam, sosis, mayonaise, keju, dan sebagainya. Lalu setelah itu dipanggang. Wah, pasti enak kali ya pemirsa. Satu hal yang istimewa dari seporsi pizza andaliman di sini adalah ketika konsumen memesan, pizzanya dibuat dari awal dough atau adonan, jadi selalu segar. Tak perlu memakan waktu lama, hanya sekitar 10 hingga 15 menit saja, pizzanya sudah siap disajikan. Untuk sausnya sendiri, ada 3 jenis, yaitu saus sambal reguler, mayonaise andaliman, dan sambal andaliman. Cemana pemirsa, apa nggak paten kali itu? Hahaha. Kita lanjut ke pembuatan jus andaliman ya pemirsa. Bahan-bahannya sangat sederhana, ada andaliman, susu kental manis, air putih, juga es batu. Andaliman, air putih, dan susu kental manis diblender menjadi satu, kemudian disaring, lalu dituangkan ke dalam gelas yang sudah berisi es batu. Dan saatnya kita mencicipi pizza dan jus andaliman ya pemirsa. Eta! Nah, karena pesanan saya sudah datang, maka saatnya kita untuk mencicipi hidangan ini karena sepertinya hidangan ini sudah memanggil-manggil saya. Jadi mari kita nikmati. Wow, ini sih luar biasa pemirsa. Cita rasa hakiki dari sensasi rempah asli Batak ini sukses pecah di mulut. Mantap kali lah pokoknya. Hahaha. Nah, jika biasanya pizza lebih dominan dengan rasa daging, pizza yang kali ini lebih dominan dengan aroma rempah-rempahnya, ditambah dengan aroma dari si andaliman itu sendiri. Nah, selain itu, jus andaliman ini juga sedikit berbeda karena tidak manis, namun rasa andaliman yang begitu pedar akan tertinggal di lidah kita. Andaliman sendiri memiliki banyak manfaat, termasuk untuk menghangatkan badan, jadi cocok untuk dinikmati saat musim penghujan seperti sekarang ini. Pemirsa, berkunjung ke Tanah Toba, apalagi Bali G, pastikan Anda menyinggahi tempat yang satu ini ya. Selain kenyamanannya yang begitu terasa, harga makanan dan minumannya pun tak akan buat kantong kita jebol. Hahaha.
Nah, selanjutnya saya akan ajak pemirsa di rumah untuk melihat keindahan alam, juga berkunjung ke makam pahlawan nasional yang ada di Tanah Toba. Makanya, jangan kemana-mana, tetap di Etah Melala. Kabupaten Toba merupakan salah satu dari 7 kabupaten yang mengelilingi Danau Toba. Keindahan dan pesonanya pun tak perlu diragukan lagi. Beberapa wisata alam di kabupaten ini pun pernah dijadikan background pembuatan film. Seperti lokasi yang kita tuju kali ini, pernah dijadikan lokasi syuting sebuah film yang berjudul Toba Dreams. Masih di Etah Melala dan kita lanjutkan menuju explore berikutnya. Nah, kali ini saya berada di salah satu bukit yang cukup hits di Bali G, yaitu Bukit Tarabunga. Nah, memasuki kawasan ini saya merasa cukup antusias karena melihat pemandangan yang sangat unik seperti ini. Banyak kerbau berkeliaran dan itu menjadi hal yang unik dari tempat ini. Dan kita akan melihat seperti apa pemandangan dari Bukit Tarabunga ini. Jadi ikuti perjalanan saya di Etah Melala. Tarabunga merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba. Karena secara geografis bukit ini masih berada di Desa Tarabunga, maka bukit ini pun dinamakan Bukit Tarabunga. Letaknya tak jauh dari Bali G, hanya sekitar 5 km saja. Bukit Tarabunga merupakan salah satu tujuan liburan terbaik di Bali G dan tempat yang indah untuk menghabiskan waktu. Hamparan Danau Toba yang membentang luas dan berkilauan serta barisan perbukitan hijau menjadi view sekaligus obat terbaik yang bisa kita nikmati dari tempat ini. Betapa luar biasanya alam yang Tuhan ciptakan. Tak jarang pemandangan kerbau memakan rerumputan di sekitar bukit ini pun juga akan menghiasi perjalanan kita ketika berada di Bukit Tarabunga. Nah, ini dia pemirsa pemandangan dari Bukit Tarabunga. Jadi keindahan Danau Toba masih menjadi pemandangan utama dari Bukit Tarabunga ini. Namun tidak hanya keindahan dari Danau Toba, bukit barisan yang menjejer di sekitar Danau Toba pun ikut menjadi pemandangan yang sangat menarik dari Bukit Tarabunga ini. Dan seperti yang Anda lihat, banyak pengunjung yang mengunjungi Tarabunga ini tidak hanya weekend, weekday pun banyak pengunjung yang mendatangi tempat ini. Jadi tidak hanya bisa berfoto-foto, tapi bisa melakukan banyak kegiatan seni pun di tempat ini juga. Wah, sangat menarik. Hanya menjadi background untuk sekedar foto-foto, bukit ini pun kerap kali dijadikan lokasi untuk pembuatan video klip, bahkan background untuk prawedding. Selain keindahannya, Bukit Tarabunga juga memiliki beberapa makam orang Batak Toba di sekitarnya. Penduduk setempat percaya bahwa dataran tinggi mampu menggapai jiwa orang mati ke surga. Mereka bahkan menyebut Bukit Tarabunga ini sebagai jalan menuju surga. Namun bukannya dianggap mistis atau sebagainya, malah kebalikannya, banyak para pengunjung yang menganggap hal ini menarik dan unik. Tak jarang, hal ini pula lah yang menimbulkan rasa penasaran dari banyak orang sehingga mendatangi bukit ini. Tak banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di tempat ini, berhubung fasilitas yang ditawarkan pun sangat minim. Namun, ada satu hal yang juga cukup menarik di Bukit Tarabunga ini. Terdapat replika dari pohon hariara yang dibangun di sebelah ujung dari Bukit Tarabunga. Pohon hariara sendiri memiliki makna yang cukup dalam bagi masyarakat Batak seperti perlindungan, pembawa rezeki, persatuan, juga keselarasan alam dan sekitarnya. Wah, menarik ya pemirsa?
Nah pemirsa, pemandangan dari Bukit Tarabunga ini tak perlu diragukan lagi. Dan jika beruntung, biasanya pada sore hari kita akan melihat sunset terbaik dari Kota Balige di tempat ini. Namun karena saya mendatangi tempat ini di pagi hari, maka tak akan ada sunset yang kita lihat. Tapi berbicara tentang Balige, tak hanya Tarabunga, saya masih akan mengajak kalian untuk berkeliling di Kota Balige. Jadi terus ikuti perjalanan saya di Eta Melawat. Nah pemirsa, kita lanjutkan ke lokasi explore kita berikutnya. Kalau kemarin saya sudah mengunjungi makam Raja Sisingamangaraja yang pertama sampai ke 11 di Lembah Bakara, kali ini saya akan mengunjungi makam Raja Sisingamangaraja yang ke-12 dan saya sudah penasaran seperti apa di dalam, jadi yuk kita masuk. Makam Raja Sisingamangaraja ke-12 ini berada jauh terpisah dari makam-makam raja terdahulu yang berada di Lembah Bakara. Nah pemirsa, sama seperti waktu kita berkunjung ke Lembah Bakara, memasuki makam Raja Sisingamangaraja yang ke-12 ini pun kita harus membuka alas kaki terlebih dahulu. Yuk, kita masuk. Melihat lebih dekat makam Raja Sisingamangaraja ke-12, saya bisa merasakan bagaimana kuatnya beliau dalam melawan penjajahan. Tak lupa, saya pun memanjatkan doa untuk beliau dan berterima kasih atas perjuangannya. Makam Raja Sisingamangaraja ke-12 merupakan sebuah penghormatan atas perjuangan Raja Sisingamangaraja ke-12 melawan penjajah Belanda. Kegigihan beliau telah banyak menginspirasi masyarakat Indonesia sehingga Sisingamangaraja ke-12 diangkat menjadi pahlawan nasional Republik Indonesia. Tak hanya menjadi makam Sisingamangaraja ke-12 saja, turut pula kedua putra Raja Sisingamangaraja ke-12 yang gugur bersama beliau dan dimakamkan di sini pemirsa. Nah pemirsa, di monumen ini sendiri terdapat 3 makam, yaitu makam Raja Sisingamangaraja itu sendiri dan kedua putranya, yaitu Patuan Anggi dan Patuan Nagari. Nah mereka gugur di Dairi pada tahun 1907. Nah perlu diketahui kalau Raja Sisingamangaraja sendiri merupakan pahlawan nasional dan kita sebagai masyarakat Batak khususnya harus berbangga terhadap ini. Nah setelah ini saya masih akan melanjutkan perjalanan saya, jadi tetap di Eta Melawat. Masih di Eta Melawat dan kita lanjutkan ekspor kita menuju lokasi terakhir di Kabupaten Toba.
Pemirsa, tahukah Anda pantai mana di Danau Toba yang disebut dengan Pantai Ancol? Nah, ini dia tempatnya, Pantai Bulbul, dan kita akan melihat seperti apa pesona dari pantai ini. Jadi daripada berlama-lama, langsung saja ikuti saya. Pantai Lumban Bulbul atau yang biasa lebih dikenal dengan Pantai Bulbul Balige merupakan salah satu destinasi wisata yang harus ada di list perjalanan Anda ya pemirsa. Lokasi pantai ini tidak jauh dari pusat kota Balige dan dapat ditempuh sekitar 1,5 jam dari kota Parapat. Pasirnya putih memancarkan kilauan, sangat menggoda. Pantai Bulbul merupakan salah satu objek wisata di kawasan Kabupaten Toba yang menyediakan berbagai fasilitas seperti banana boat, solu-solu, dan kapal yang dapat disewa untuk berkeliling di sekitar Danau Toba. Di sekitar Pantai Bulbul juga terdapat rumah-rumah para warga setempat yang bisa kita sewa dan dijadikan sebagai homestay jika ingin bermalam di sini. Tersedia juga pondok-pondok yang dipersiapkan para warga untuk para pengunjung. Wah, baik sekali ya pemirsa. Hahaha. Dan ini dia pemirsa Pantai Bulbul yang menjadi lokasi terakhir kita dalam mengeksplor Kabupaten Toba Samosir kali ini. Nah, Pantai Bulbul ini sendiri sangat cocok didatangi karena di tempat ini kita bisa menghabiskan waktu atau sekedar berkumpul bersama keluarga dan bisa menikmati keindahan dari si cantik Danau Toba pula. Mari kita nikmati terlebih dahulu. Pemirsa, lagi-lagi kondisi alam memang tak pernah bisa ditebak ya. Mendatangi pantai ini sebelumnya matahari bersinar cukup terik. Namun siapa yang menyangka cuaca begitu cepat berganti. Tiba-tiba saja hujan turun dengan derasnya disertai angin. Niat hati ingin bermain banana boat sembari mengelilingi Danau Toba, rasanya harus saya tahan dulu ya pemirsa. Sebab sebaik-baiknya kita tak harus memaksakan kehendak ya pemirsa. Pemirsa, bermain di alam memang tak ada yang bisa menebak cuaca seperti apa yang akan menyambut kita di lokasi-lokasi yang akan kita datangi. Seperti hari ini, mengakhiri ekspor saya di Balige, tepatnya di Pantai Bulbul kali ini, cuaca kurang bersahabat. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk tidak bermain air terlalu jauh karena tadi niatnya bermain banana boat. Tapi tak apa, pemandangan ini sudah cukup mengobati hari saya. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa saksikan terus Eta Melala hanya di Environment. Sampai jumpa di episode berikutnya.